Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Angga Pratama selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Sistem Informasi. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi mata kuliah Audit Sistem Informasi dari pertemuan 1 sampai 5. Perkenalkan, nama saya Mutiara Hati dengan NIM 21018140 sebagai moderator. Materi pertama akan dijelaskan oleh Wulan Putri Novianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Putrianti dengan NIM 21018092. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi audit sistem informasi, yaitu pengertian audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah sebuah progres yang sistematis dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan bahwa sebuah sistem informasi yang digunakan oleh organisasi telah dapat mencapai tujuannya. Antara lain yaitu pengamanan atas aktivitas atau aset, kemudian pemeliharaan atas integritas data, dan peningkatan efektivitas. Nah, apa sih pentingnya audit sistem informasi? Audit sistem informasi ini merupakan hal yang penting bagi sebuah organisasi untuk dapat menghindari yang namanya kerugian akibat kehilangan data, kemudian kerugian akibat kesalahan pemrosesan komputer, kemudian pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang salah, kemudian kerugian karena penyalahgunaan komputer, kemudian nilai hardware, software, dan personil sistem informasi, pemeliharaan kerahasiaan informasi. Tujuan audit sistem informasi yaitu ada perlindungan aset, integritas data, efektivitas sistem, dan efisiensi sistem. Nah, aspek audit sistem informasi ini, jika melihat dari tujuan audit sistem informasi pada bagian tujuan tadi, maka terdapat dua aspek utama, yaitu conformance atau kesesuaian. Pada kelompok tujuan ini, audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atau aspek kesesuaian, yaitu adanya kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan kepatuhan. Performance atau kinerja. Pada kelompok tujuan ini, audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kinerja, yaitu efektivitas, efisiensi, kehandalan. Kemudian audit sistem informasi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen puncak agar manajemen mempunyai accurate assessment terhadap sistem informasi yang diimplementasikan pada organisasi tersebut. Misalnya, bahwa aplikasi yang ada telah dianalisis dan didesain dengan baik dan telah diimplementasikan. Apa sih metodologi audit sistem informasi ini? Dalam pelaksanaannya, auditor teknik informasi mengumpulkan bukti-bukti yang memadai melalui berbagai teknik tersebut, yang termasuk survei, wawancara, observasi, dan review dokumentasi. Kemudian adanya tahapan audit sistem informasi. Tahapan audit ini mencakup beberapa aktivitas, yaitu perencanaan, pemeriksaan lapangan, pelaporan, dan tindakan lanjut. Nah, di sini nih, siapa sih yang melakukan audit? Nah, itu tergantung tujuan audit. Audit itu bisa internal audit, first party audit, dilakukan oleh atau atas nama organisasi itu sendiri. Nah, biasanya untuk manajemen review atau tujuan internal perusahaan, lembaga independen di luar organisasi, second party audit, yaitu dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan tentang perusahaan, atau third party audit, dilakukan oleh pihak independen dari luar perusahaan. Kemudian tugas auditor sistem informasi ini apa sih? Ya, itu tugasnya memastikan sisi-sisi penerapan IT memiliki kontrol yang diperlukan. Memastikan kontrol tersebut diterapkan dengan baik sesuai yang diharapkan, yang dilakukan persiapan. Review dokumen, persiapan kegiatan onset audit, melakukan kegiatan onset audit, kemudian persiapan persetujuan dan distribusi laporan audit, dan follow up audit. Kompetensi auditor sistem informasi ini yaitu ada audit skill, yaitu sampling, komunikasi, melakukan interview, mengajukan pertanyaan, mencatat. Kemudian ada generic knowledge, yaitu pengetahuan mengenai prinsip-prinsip audit, prosedur dan teknik, sistem manajemen dan dokumen-dokumen referensi, organisasi, peraturan-peraturan yang berlaku. Specific knowledge, yaitu
background IT atau IS, Business Specialist Technical Skill, pengalaman audit sistem manajemen perundangan. Nah, seorang auditor ini juga memiliki prinsip loh. Prinsip seorang auditor sistem informasi ini yaitu ada ethical conduct, fair presentation with professional care, independence, evidence-based approach. Peluang profesi auditor sistem informasi yaitu ketergantungan terhadap sistem informasi semakin besar sehingga muncul kebutuhan untuk melakukan auditor sistem informasi. Kemudian auditor sistem informasi yang sekarang banyak yang berasal bukan dari bidang IT. Kemudian banyak permasalahan atau bisnis dalam pengelolaan IT. Ini saja yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Hati dengan NIM 210180140. Di sini saya akan membahas tentang standar audit sistem informasi. Pada presentasi pertemuan kedua ini membahas tentang standar audit sistem informasi. Standar dan prinsip audit sistem informasi dengan fokus pada standar profesional pedoman yang ditetapkan oleh organisasi seperti ISAKA dan IASSI. Dalam presentasi ini disajikan gambaran tentang kerangka kerja ISAKA dan standar audit yang mereka tetapkan, serta standar SASI atau IASI untuk anggota yang melakukan audit sistem informasi. Selain itu, presentasi ini juga mencakup konsep-konsep kunci seperti kontrol dan prinsip-prinsip dalam proses audit. Standar audit sistem informasi IASSI ini yang disahkan pada tahun 2006 meliputi penugasan audit, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Seluruh anggota yang melaksanakan audit sistem informasi diwajibkan untuk mengikuti standar ini. Refleksi ke standar profesional sangat penting dalam melakukan audit sistem informasi di mana independensi, objektivitas, profesionalisme, dan kompetensi adalah aspek-aspek kunci yang harus diperhatikan oleh auditor. Seorang auditor sistem informasi harus memastikan bahwa audit yang dilakukan mencapai tujuan audit dan memenuhi standar audit yang berlaku. Dalam framework ISAKA terkait audit sistem informasi terdapat standar, pedoman, dan prosedur yang harus diikuti oleh auditor. Standar profesional dalam ukuran mutu pelaksanaan kegiatan profesi yang menjadi pedoman bagi para anggota profesi dalam menjalankan tanggung jawab profesinya. Secara keseluruhan, presentasi ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang standar prinsip audit sistem informasi yang diikuti oleh auditor untuk memastikan bahwa audit dilakukan dengan integritas, independensi, dan profesionalisme. Sampai di sini penjelasan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya Amna Yusra dengan NIM 210180020 akan menjelaskan materi pada pertemuan ketiga, yaitu tentang aspek pengumpulan bukti. Untuk proses audit, yang pertama yaitu ada perencanaan, pengumpulan bukti audit, evaluasi bukti audit, dan yang terakhir yaitu penyampaian bukti audit atau klarifikasi. Perencanaan audit. Tujuan perencanaan audit adalah untuk menentukan, yang pertama, mengapa audit dilakukan, bagaimana cara melakukan audit, kapan audit akan dilaksanakan, siapa yang akan melakukan audit, dan lingkup audit. Kemudian mengumpulkan bukti audit. Untuk mengumpulkan bukti audit, yang pertama yaitu observasi atau pengamalan atas kegiatan yang akan diaudit. Yang kedua, review atas dokumentasi SOP, RCM, SO. Yang ketiga yaitu diskusi dengan audit mengenai aktivitas mereka dan bagaimana melaksanakan prosedur tertentu. Yang keempat, kuesioner, mengumpulkan data mengenai sistem terkait. Yang kelima yaitu physical examination, pemeriksaan fisik atas kondisi aset berwujud seperti perlengkapan persediaan atau kas. Yang keenam yaitu re-performance, melakukan perhitungan ulang atas suatu catatan dan laporan. Yang ketujuh, konfirmasi, melakukan konfirmasi dengan pihak ketiga untuk membuktikan kebenaran atas suatu catatan atau laporan. Yang kedelapan yaitu vouching, pemeriksaan kesesuaian suatu transaksi atau perhitungan dengan dokumen pendukungnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Maulida dengan NIM 2101869. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan keempat, konsep dasar audit sistem informasi. Sifat pemeriksaan. Asosiasi Akuntansi Amerika mendefinisikan auditing sebagai berikut:
Auditing adalah sebuah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasil-hasilnya pada para pemakai yang berkepentingan. Sifat pemeriksaan. Auditing membutuhkan pendekatan langkah per langkah yang dibentuk dengan perencanaan teliti serta pemilihan dan pelaksanaan teknik yang tepat dengan hati-hati. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alzara dengan NIM 2101808130. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi di pertemuan kelima, yaitu tentang penggolongan audit sistem informasi. Penggolongan audit sistem informasi terbagi menjadi dua, yaitu audit sistem informasi dalam rangka laporan keuangan dan audit sistem informasi sebagai kegiatan TI. Audit terhadap sistem informasi akuntansi berbasis teknologi informasi untuk menilai apakah laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kualifikasi auditornya adalah akuntan beregister atau auditor eksternal. Panduan yang digunakan dalam audit adalah Standar Profesional Akuntan Publik. Standar Profesional Akuntan Publik yang di Indonesia diterbitkan oleh IAI terdiri atas standar umum, standar kerja lapangan, dan standar pelaporan. Kemudian untuk definisi auditing, pada pemeriksaan SI tidak mengubah definisi auditing itu sendiri. Hal ini berarti bahwa proses pengumpulan dan penilaian bukti guna menentukan dan melaporkan kesesuaian bukti tersebut dengan kriterianya akan tetap tidak berubah pemeriksaannya. Selanjutnya ada pemeriksaan sistem informasi. Sebagaimana pemeriksaan non-SI dapat dilakukan oleh pemeriksa intern, pemeriksa ekstern, atau pemeriksa khusus seperti yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Organisasi Profesi Akuntan di Indonesia melarang audit SIR dilakukan oleh tenaga ahli komputer dalam pemeriksaan SI yang digunakan. Hal ini berarti seorang editor, baik pemeriksa intern, pemeriksa ekstern, atau pemeriksa khusus, maka ia dapat melakukan pemeriksaan SI. Tujuan pemeriksaannya juga tidak berubah bagi pemeriksa intern atau dalam pemeriksaan operasional tujuannya tetap sama. Misalnya menilai 3I dari operasi manajemen. Dalam pemeriksaan umum oleh akuntan publik, tujuannya juga tetap sama, yaitu menilai kewajaran penyajian laporan keuangan dan kesesuaian dengan standar akuntansi keuangan. Kemudian pada opini auditor, apabila pemeriksaan dilakukan oleh akuntan publik terhadap laporan keuangan, maka opini yang diberikannya juga tidak berubah, baik laporan keuangan tersebut dihasilkan dengan bantuan komputer atau tidak. Pernyataan tersebut tetap terdiri dari 4 jenis, yaitu wajar tanpa syarat, dengan syarat, tidak setuju, dan menolak memberikan pendapat. Kondisi-kondisi untuk memberikan tersebut juga tidak berubah, yaitu ada tidaknya pembatasan lingkup pemeriksaan, sesuai tidaknya laporan keuangan tersebut dengan SAK. Apakah auditor dapat memperoleh keyakinan atau tidak mengenai kewajaran laporan keuangan, atau apakah laporan keuangan tersebut secara material menyesatkan atau tidak. Kemudian ada norma pemeriksaan. Pada norma pemeriksaan, publik diterbitkan oleh IAI terdiri dari standar umum, standar pekerjaan, lapangan, dan standar pelaporan. Ketiga standar atau norma tersebut masih tetap berlaku, baik perusahaan yang diperiksa tersebut menggunakan atau tidak menggunakan komputer dalam pengolahan data mereka. Norma-norma khusus yang diterbitkan oleh organisasi-organisasi tertentu seperti Badan BPKP atau SPI dari badan usaha milik negara atau daerah juga masih tetap berlaku. Hanya saja dengan adanya SPAP, maka di Indonesia seorang akuntan publik tidak diperkenakan lagi oleh norma umum pemeriksaan akuntan tersebut untuk menggunakan tenaga ahli komputer. Tujuan pengendalian dalam hal komputer digunakan untuk memproses transaksi bisnis atau untuk mengolah data. Tujuan pengendalian tetap tidak berubah. Struktur pengendalian intern yang terdiri dari prosedur-prosedur, sistem akuntansi, dan lingkup pengendalian tetap dimaksudkan untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan dan penyalahgunaan yang mungkin timbul dalam perlaporan keuangan. Selanjutnya ada jejak pemeriksaan yang memungkinkan untuk menelusuri transaksi dari sumber asalnya ke akun yang bersangkutan atau sebaliknya dalam bentuk yang hanya bisa dibaca oleh komputer. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis EDP audit. Yang pertama ada audit around the computer, kedua audit with the computer, dan terakhir audit through the computer. Sekian presentasi materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.